sahabat saya yang sedang berseteru dengan anaknya, saya tegaskan dari awal. Ini catat, kalian boleh siarkan. Dari awal terbitnya perselisihan antara ibu dan anak itu saya tidak ingin berkomentar. Karena bagi saya pantang mengomentari urusan rumah tangga dan urusan ibu dan anak. Semua ibu punya caranya sendiri untuk mendidik anaknya. Ya. Jadi menurut saya alangkah bijaknya kita yang nggak tahu apa-apa, jangan berkomentar yang memperkeruh suasana hubungan ibu dan anak. Entah itu berita di luaran yang memfitnah saya, menggiring-giring saya, A, B, C, saya tidak peduli. Urusan saya sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ada perselisihan antara ibu dan anak di Indonesia ini. Namanya seorang anak, apalagi masih sekolah, kewajibannya apa sih? Belajar. Belajar. Ya, sampai lu bisa cari uang sendiri, lu mau jungkir balik kek, lu mau merosot kek, terserah. Tapi ketika lu masih mau dibantu dengan orang tua lu, apa sih yang harus dilakuin seorang anak selain belajar? Nurut. Tapi kalian netizen malah mensupport itu anak. Nggak apa-apa hamil. Emang masalahnya apa kalau dia hamil? Kan otaknya di mana? Otak kalian di mana? Kalian mensupport anak yang sudah blast keluar jalur. Tapi Kak Fitri pernah dulu dekat sama anaknya gitu. Ada cerita-cerita gak sih tentang lagi viral? Tadi saya kan sudah bilang, dari awal saya mendengar ada perselisihan antara ibu dan anak ini, saya tidak mau berkomentar. Alangkah bijak juga netizen Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ngelihat oknum ada yang ngebuka aibnya, ini menjadi perhatian khusus nggak sih? Tentang oknum-oknum yang suka ngebuka-buka aib orang, yuk se-Indonesia kita doakan diberikan hidayah, mudah-mudahan ditutup mulutnya untuk mengumbar aib orang lain. Terima kasih, selamat sore. Berarti artinya Saya aja yang menurut kalian katanya bejat, saya perawannya hilang sama mantan suami saya setelah menikah. Setelah menikah, garis bawahi ya, setelah menikah. Bukan sebelum menikah perawan saya pecah. Gak ada itu, gak ada di keluarga saya. Gak sempurna, gak ada yang sempurna. Tapi ya, bagaimana juga kan harus melengkapi. Gak cuma orang tua yang harus ngertiin anak-anak. Anak pun harus ngertiin orang tua. Loli ini udah bukan anak kecil menurut gua. Loli ini udah besar. Dia udah punya pikiran. Tapi kenapa pikirannya nggak dipakai 100%? Masih ngedukung Loli nih. Menurut gua kalau lu dukung terus itu anak gak bakal sadar, makin kurang ajar. Betul deh. Karena ngerasa bisa survive. Betul. Gue juga suka kasih tahu Loli jangan begini, gak usah begini. Loli, Ami itu kerja, ngerti. Kakak nggak tahu, Linton juga suka ngasih tahu kan ke dia. Cuman nggak tahu masuk kuping kiri bener-bener keluar kuping kanan, los kupingnya benar. Harusnya tahu Leli, saya pernah menjarain orang loh gara-gara itu anak dibully. Kamu cari di Google, bener nggak? Saya sampai sebegitunya loh anak saya dibully, saya penjarain. Itu lawyer namanya Indra Tarigan, silakan cek. Kok kamu tiba-tiba cuman tahu dari sosial media, kamu berspekulasi bahwa oh ya kasihan dia itu anak sendiri segala macam. Kok dia yang milih untuk bebas, kok saya yang disalahin, kok dia memilih hidupnya hancur, kok saya yang disalahin. Saya udah cukup ngerawat dia sampai 16 tahun. Dia sendiri itu pilihan hidupnya, paham? Itu pilihan dia untuk menjadi bebas. Kendati sempat mereda, Nikita Mirzani kembali berseteru dengan keluarga angkat Laura Meizani alias Loli di Inggris, Mami Eda. Imbas kedua pihak saling mengklaim membayar biaya sekolah Loli, Mami Eda dan Nikita Mirzani spontan santer dibanding-bandingkan. Selain soal latar belakang besaran penghasilan Mami Eda dengan Nikita Mirzani juga tak kalah menarik dibincangkan. Pemilik nama asli Juliana Fernandez tersebut merupakan seorang pengusaha asal Timor Leste yang tinggal di Inggris. Bidang usaha yang digeluti Mami Eda diantaranya adalah kontraktor dan memiliki kerjasama dengan pemerintah Timor Leste. Kegiatan bisnis Mami Eda melibatkan proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol dan infrastruktur listrik ke desa. Sementara itu, mantan suami Mami Eda dirumorkan merupakan seorang pengusaha juga yang berkecimpung dalam bisnis perhotelan Timor Leste.
Pada Oktober 2023 lalu, ibu angkat Loli tersebut pernah memamerkan besaran gajinya sebesar 2.600 pound sterling alias 32 juta. Aku baru saja terima gaji 32 juta rupiah. Aduh, 2.600 pounds. Saya kasih tahu kamu, aduh 2.600 pound sterling aku dapat, ujar Mami Eda. Ditilik dari laman sosial Blade, Nikita Mirzani mampu mendulang uang 658,7 juta sampai 10,5 miliar per tahun dari platform YouTube. Selanjutnya, Nikita Mirzani juga dapat meraup rata-rata keuntungan 200 juta hingga 300 juta dari endorsement Instagram. Dulu waktu masih ada Instagram gue yang belum hilang, itu sehari gue bisa megang 250-300. Itu standar, nggak ada masalah, benar-benar hening, ucap Nikita Mirzani. Keuntungan dari endorsement tersebut bisa meningkatkan hingga 2 miliar jika mantan istri Dipo Latif itu sedang berseteru dengan public figure lain. Kalau ada masalah sehari bisa 2M, 1,8. Demi Allah, ada yang mau bayar segitu loh. Pernah lihat nggak Instagram gue sampai titik-titik isinya endorsement semua. Feed gua isinya endorsement semua, ujar Nikita Mirzani. Di samping sebagai endorsement dan AdSense, Nikita Mirzani juga memiliki sumber penghasilan lain dari bisnisnya, yakni Nikita Mirzani Skincare, Nikita Slim, dan Beauty House Head to Head.